Ya, shalom saudara-saudari yang ada di rumah, pemirsa-pemirsa. Puji nama Tuhan, kita hingga sampai sekarang dapat berkumpul di tempat ini, kita dapat berjumpa di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas setiap kita hingga pada saat hari ini kita bisa dan masih bisa memuji nama Tuhan. Mari pemirsa-pemirsa, sebentar lagi kita akan memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang hadiran Bapa. Kami sangat bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau. Begitu besar kasih kemuliaan atas setiap kami hingga pada saat hari ini. Sampai sekarang kami masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Bapa, Engkau rapi setiap kami yang melayani Engkau, dan juga Bapa, Engkau berkati juga setiap orang lain yang menonton Bapa. Ya Tuhan Yesus, biar Bapa Engkau bertata atas setiap pujian kami, biar setiap orang lain Bapa menontonnya Bapa dapat diberkati juga Bapa dengan setiap pujian penyembahan yang menaikkan dan firman yang disampaikan oleh hamba Bapa Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau beracara dalam setiap pujian penyembahan kami Bapa Tuhan. Engkau bertahta. Terima kasih atas segala Bapa. Kami sangat bersyukur Bapa, karena keadilan atas setiap kami Bapa Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur.
Terima kasih ya Tuhan. Semuanya sangat kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagai firman Bapa. Engkau urapi hamba menyampaikan firman Bapa. Biar Bapa firman hamba disampaikan itu berasal daripadamu, dari isi hatimu Bapa. Biar firman Bapa disampaikan hamba untuk mendekati setiap kami dan setiap pemirsa yang ada di rumah Bapak Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapak. Engkau urapi setiap kami ya Bapak Yesus. Biar pemirsa yang ada di rumah mendengar Bapak, itu dapat diberkati oleh kebenaran firman Bapak. Mereka diberkati, Engkau jamah setiap hati mereka. Biar Bapak firman yang disampaikan itu Bapak ditabur di hati yang subur ya Bapak Yesus. Biar setiap firman yang disampaikan Bapak dapat kami lakukan Bapak, memberkati setiap orang yang Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana kami dapat hidup dan kami dapat menikmati satu kekuatan dan kesehatan di dalam Tuhan.
Pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Lewat program ini ada banyak orang diberkati oleh program ini. Biarlah renungan singkat ini setiap para pemirsa yang ada di rumah, dimanapun yang ada di pelosok negeri ini, mereka yang sedang bersusah, mereka yang sedang berada di pergumulan, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bergumul dengan masalah pekerjaan finansial, kami percaya firman Tuhan adalah jawaban mutlak untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Berbicara kepada kami, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, saya sapa setiap para pemirsa yang ada di rumah. Shalom, damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan akan kita rasakan senantiasa. Dan saya mau ucapkan juga selamat tahun baru sekali lagi untuk setiap kita para pemirsa yang ada di rumah. Ya, semoga di tahun 2021 ini ada terobosan baru bersama dengan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya para penumpang pesawat Sriwijaya yang sudah berlalu sudah hampir 4 hari. Kiranya setiap keluarga dikuatkan oleh Tuhan. Penghiburan dari Tuhan akan dirasakan oleh setiap keluarga yang ditinggalkan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah hidup hari ini untuk hari esok. Persiapkanlah hidupmu untuk hari esok. Mari kita dengarkan firman Tuhan di Matius 6 ayat yang ke-11 berkata begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi saya bacakan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, para pemirsa yang ada di rumah, saya percaya para pemirsa pastilah sudah membaca firman Tuhan ini dan pasti juga sudah bisa menghafal doa Bapa kami. Tetapi izinkan saya untuk berkata bahwa kalimat ini tidak hanya sekedar bicara bahwa berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tapi ada kandungan di dalamnya seperti tema kita pada hari ini, bahwa persiapkanlah hidupmu untuk hari esok. Nah, banyak kali kita memandang ayat ini hanya berbicara tentang makanan hari ini. Saya katakan itu tidak salah, tetapi kurang tepat. Kita akan belajar dan mendalami firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan di sini ya, dikatakan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Saya mau bertanya kepada setiap para pemirsa yang ada di rumah, sebenarnya secukup apa sebenarnya? Kalau saudara ada di rumah, saya percaya ya, beras di box beras itu pasti tidak hanya 1 kilo. Mungkin ada beberapa saudara juga mungkin ada 10 kilo. Jadi secukup apa? Kalau saudara tanam pohon di rumah, tidak mungkin pohon itu hanya berbuah 1 biji 1 hari. Kalau saudara memiliki uang, pastilah uangnya bukan hanya untuk cukup makan untuk hari ini. Pasti ada persiapan yang lain. Nah, jadi nats ini berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ya, ini harus dipandang dengan maksud Tuhan. Saudara lihat di sini, kalau di dalam terjemahan asli dikatakan begini, berikan kepada kami makanan kami hari ini untuk hari esok. Seperti tema pada hari ini, persiapkanlah hidupmu untuk hari esok. Ya, nah, mari kita lihat ayat ini
yang lebih berkenaan itu, makanan itu diterjemahkan di dalam terjemahan asli Alkitab itu adalah roti. Dan itu adalah makanan pokok orang Timur Tengah, terutama orang Israel, itu makanan pokok mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan ajaran tentang doa Bapa kami ini, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya, artinya berikan kepada kami roti. Ya. Dan roti itu di sini adalah roti makanan pokok orang-orang Israel pada waktu itu. Seperti kita di sini, makanan pokoknya adalah nasi. Ya. Saudara bisa lihat ayat-ayat ini ya untuk mengetahuinya, ya. Kenapa? Pertanyaannya begini. Kenapa ayat terjemahan asli itu mengatakan berikan kepada kami makanan kami hari ini untuk hari esok? Kenapa demikian? Ya. Sebab memang kita hidup dalam dunia ini, kita mempersiapkan hidup kita hari ini untuk hari esok. Hari di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Banyak orang hanya menghabiskan hidupnya untuk hari ini, tapi mereka tidak berpikir tentang hari esok. Dengan adanya pandemik yang belum kunjung ini, kita juga tidak tahu kapan kunjung. Tetapi saya percaya bahwa ini ada maksud Tuhan lewat virus corona ini. Saya percaya setiap orang mulai berpikir tentang masa akan datang. Seperti pesan pada hari ini. Setiap orang mulai berpikir tentang masa akan datang dalam hidupnya. Ya. Nah, mari kita lihat ayat ya di Ibrani 4. Saudara bisa lihat di Ibrani 4. Ya. Ibrani pasal 4, saudara bisa lihat. Saya akan baca buat saudara. Ketika bicara tentang hari ini, ayat 7 dia bilang begini. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman, dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hati. Pada hari ini arti masa kini, masa kita hidup, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati. Ya. Nah, lalu di ayat yang ke-9 dia bilang begini, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Hari ke-7 adalah hari perhentian. Kalau begitu, hari ini kita anggap saja adalah hari ke-6. Hari menjelang hari perhentian kita. Saudara juga bisa lihat kondisi zaman saat ini. Ya, sudah semakin hari semakin dekat. Ya, kita memang hidup di penghujung zaman ini. Itu sebabnya analoginya adalah kita hidup pada hari ke-6. Supaya kita hidup untuk hari esok. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa terjemahan bahasa aslinya tentang makanan di sini adalah roti. Ya. Kalau kita berbicara tentang roti, ya, di dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan di situ Yesus adalah roti hidup itu sendiri. Yesus adalah roti hidup itu sendiri. Dan dia adalah mana yang turun dari sorga itu. Seperti orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka diberikan makan manah dari sorga. Kita pun juga sebenarnya kita adalah orang Israel rohani. Umat pilihan Allah yang dipisahkan. Ya, dari Mesir. Bisa saja kita mungkin ada di padang gurun dan kita sedang membutuhkan yang namanya mana surgawi. Saudara bisa lihat ya di Keluaran 22:16 ya. Bicara tentang roti. Roti itu kan tidak bisa mana yang dari surga itu saudara tidak bisa mengambil banyak porsinya. Satu hari satu porsi ambilnya, satu bagian. Tetapi pada hari yang ke-6
menjelang hari ketujuh, saudara bisa mengambil roti itu dua bagian. Saudara lihat ya, kita buka ya firman Tuhannya. Ayat 22, dia bilang begini. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukan kepada Musa. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat. Ya. Kenapa mereka memungut 2 kali lipat? Untuk mempersiapkan pada hari yang ke-7. Hari perhentian di mana orang tidak bekerja pada waktu itu. Sama dengan kita. Hari ke-7 adalah analogi tentang hari di mana kita berjumpa muka dengan Tuhan. Hari ke-7 adalah hari di mana kita tidak lagi bekerja. Makanya pada hari ini adalah hari kita mempersiapkan hidup kita untuk hari esok. Saudara, kalau saudara makan makanan yang ada di dunia ini, pasti saudara akan lapar lagi dan lapar lagi. Tapi Alkitab mencatat buat kita semua bahwa Yesus adalah roti dari sorga. Yesus itu adalah roti hidup. Dan bagi saudara yang sedang lapar dan haus, mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia jawaban dalam kehidupanmu. Dialah kekuatan kita dan perlindungan kita. Dia sumber kekuatan kita. Itu sebabnya setiap orang yang memiliki Yesus, dia mendapatkan hidup pada hari ini, tetapi juga hari akan datang dia memperoleh hidup. Karena Yesus adalah jaminan hidup kekal itu sendiri. Dialah jaminan yang membawa orang ke dalam hari perhentian. Di mana orang memperoleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, apa masalahmu saat ini? Ya. Mungkin saudara tidak banyak teman. Saya mau beritahu kepada saudara. Saudara bisa saja tidak punya teman. Tetapi kalau saudara punya Yesus, saudara cakap mengatasi setiap persoalan hidup. Mungkin saudara juga sedang bersusah hati saat ini. Saya katakan kepada saudara, saudara cukup punya Yesus. Yesus adalah jaminan untuk hidup kekalmu. Jaminan untuk hari ini dan hari esok. Mungkin saat ini saudara sedang memperlakukan Yesus sebagai seorang dokter, tidak ada yang salah. Sebagai seorang tabib yang menyembuhkan saudara, tidak ada yang salah. Mungkin saudara juga memperlakukan Yesus sebagai seorang konselor. Tidak ada yang salah. Tapi jauh lebih tepatnya kalau saudara jadikan Yesus adalah pokok kehidupanmu. Pokok kehidupan dalam rumah tanggamu. Pokok kehidupan dalam pekerjaanmu. Pokok kehidupan dalam bisnismu. Pokok kehidupan dalam persoalan-persoalan hidupmu. Saya percaya engkau akan cakap mengatasi setiap persoalan, termasuk pandemi COVID-19 yang tidak pernah kunjung habis ini. Saya percaya Yesus adalah jawaban dari segala sesuatu itu. Saudara, saya hanya mau katakan, banyak orang memang memperlakukan Yesus seperti itu. Lalu setelah dia sembuh, dia pergi, tinggalkan Yesus. Jangan pernah kita jadikan Yesus seperti 9 orang kusta yang setelah disembuhkan lalu pergi menjauhkan diri dari Yesus. Tapi mari kita jadikan diri kita seperti seorang kusta yang dia setelah sembuh dia kembali datang kepada Yesus. Ya. Jadikanlah pribadi kita orang yang seperti kalau kita makan, ya kita menikmati makanan itu. Ya. Yesus harus dinikmati. Kasihnya harus kita nikmati. Kehidupannya harus ada dalam hidup kita. Sehingga saudara kalau menikmati Yesus, baik itu saat teduhmu, baik engkau mengajari keluargamu
untuk bersaat teduh bersama-sama, saya percaya keluargamu akan sehat, keluargamu akan aman. Meskipun kita sedang dilanda oleh pandemik dan kita juga lagi krisis. Mungkin ada di antara saudara juga terjadi PHK. Saudara mulai putus hubungan kerja. Mari saya beritahu, kalau ada Yesus, Yesus adalah jaminan dalam hidupmu. Engkau tidak bisa lari kemana-mana. Kalau engkau berharap pada manusia, manusia terbatas. Kau berharap kepada orang-orang yang cakap, juga terbatas. Satu-satunya jalan adalah datang kepada Yesus. Dialah makanan pokok kita yang tidak pernah habis, yang membawa kita kepada hidup yang kekal, yang membawa kita kepada hari esok yang penuh dengan harapan. Dialah Yesus. Saudara yang terkasih, izinkan saya untuk berdoa buat saudara semua yang ada di rumah. Kalau engkau sedang sakit saat ini, sebagai seorang hamba Tuhan, saya terlalu percaya kau tinggal pegang di mana tempat yang sakit. Pegang tangan kirimu itu, tangan kirimu taruh di tempat yang sakit. Dan angkat tanganmu. Dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa di sorga, aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap yang sakit saat ini, terutama sakit corona, sakit kanker, sakit tumor, sakit jantung, di dalam nama Yesus engkau sembuh. Nama Yesus itu memberikan kekuatan dalam hidupmu. Engkau kuat, engkau pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian saudara, kalau ada saudara yang sedang bermasalah dalam hidup, terutama saudara sedang mencari pekerjaan, engkau tinggal angkat tangan kedua belah tanganmu, angkat tangan. Dan saya berdoa, dalam nama Yesus, aku berdoa, engkau kuat. Aku berdoa, engkau akan berjumpa dengan yang namanya pekerjaan. Karena Yesus mampu menciptakan pekerjaan. Karena Yesus mampu mengubah hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan aku juga mau berdoa buat saudara yang sedang bermasalah hukum. Tuhan adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Mari angkat tanganmu. Di dalam nama Yesus, setiap orang yang sedang berperkara, Tuhan bela, Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan untuk hari ini. Kami percaya firman Tuhan telah menjadi jawaban dalam kehidupan setiap para pemirsa yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sangat patut bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Pasti kita semuanya telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memang begitu ajaib, dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Mari pemirsa, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita patut bersuka cita karena Tuhanlah sumber dari segalanya. Kita mengangkat lagu yang berkata, Allah sumber kuatku. Kekuatan
Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan. Mari saudara-saudari, kita akan selanjutnya kita akan menemukan doa syafaat. Sebelum itu, mari kita mengangkat lagu yang berkata, bagi bangsa ini. Syukur untuk semua. Terima kasih. Untuk setiap rencana dan rencana-Mu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Mari para pemirsa yang ada di rumah, arahkanlah hatimu dan kita berdoa bersama-sama untuk bangsa kita, supaya bangsa kita keluar dari kemelut virus corona.
bangsa kita keluar dari kemulut yang namanya krisis pangan. Kita berdoa supaya pemerintah dikuatkan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara tercinta kami. Kami percaya tangan Tuhan sedang terulur untuk bangsa kami. Dan kami tetap berdoa supaya bangsa kami, masyarakat Indonesia, tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap kemelut persoalan pengujian yang sedang terjadi untuk bangsa ini. Kami berdoa supaya Tuhan kuatkan bangsa kami, sehat terus bangsa kami, masyarakatnya juga tetap diberikan perlindungan oleh Tuhan dimanapun engkau berada. Yang namanya masyarakat Indonesia ada di dalam genggaman Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Bangsa kami tetap pulih, bangsa kami tetap kuat, bangsa kami tetap sehat, bangsa kami makmur karena ada Tuhan di Indonesia. Kami juga berdoa untuk Presiden Bapak Joko Widodo bersama dengan menteri-menterinya, penegak hukum. Kami berdoa, polisi, TNI, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan setiap pemerintah-pemerintah kami. Biarlah Tuhan Engkau kasih hikmat, berikan kepandaian, sehingga bangsa kami keluar dari kemelut ini. Kami juga tetap berdoa untuk setiap garda terdepan dalam memberantas yang namanya COVID ini, mengatasi COVID. Setiap tenaga medis, dimanapun engkau berada, para perawat, para dokter, ada antibodi yang Tuhan kasih, kekuatan yang Tuhan kasih di dalam nama Yesus, dicurahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa para pelaku usaha apa saja. Mungkin keadaan tidak bersahabat dengan engkau, tapi aku berdoa biarlah bangsa Indonesia, para pelaku usaha kecil menengah, usaha besar, pengusaha, oh Tuhan bantu, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan jalan keluar. Setiap bisnis mereka sukses karena ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau, setiap yang sudah mengikuti program ini, masuk keluar engkau. Diberkati meja makanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu. Kiranya penyertaan Roh Kudus menyertai langkah-langkah hidupmu, baik waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau berjalan. Perlindungan Tuhan nyata untuk kita sekalian. Semua berkat ini kami terima di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.